Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi, agar kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepada-Mu kalau pada pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh percaya hanya Yesus saja penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang sudah memasuki Oktober, ya, di mana tema besar kita menjadi pekerja. Di mana kita menjadi pekerja, kita harus punya kesabaran di dalam iman kita kepada Tuhan. Keadaan sekarang ini semakin luar biasa, dan tema yang kita coba akan ambil adalah kesabaran di dalam iman. Kita akan membaca Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Orang-orang yang sabar, punya kesabaran iman, Allah katakan Dia berjanji ingin memberkati kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kita tetap akan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Allah katakan di dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12, agar kita sungguh-sungguh kepada Tuhan pada masa-masa sekarang. Kalau kita lihat di dalam latar belakang keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat kondisinya saat-saat sekarang, cuaca juga cuaca ekstrim, panas yang begitu luar biasa. Bahkan kita dengar di mana-mana terjadi krisis pangan, beras naik, bahkan sesuai dengan berita di TV, kita mau import aja susah. Negara lain pun sedang dalam keadaan krisis. Bukan hanya di Indonesia. Bahkan ada krisis pekerjaan. Sulit, banyak orang yang punya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan di dalam, kalau kita lihat penulis kitab Ibrani, itu adalah Rasul Paulus, saudara. Dan itu sebelum tahun 100 sebelum Masehi. Surat Ibrani ini ditujukan tentu kepada orang-orang Yahudi Kristen yang saat itu menderita dan dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Dan anak-anak Tuhan semakin hari semakin tertekan dan ketakutan. Oleh karena itu firman Allah datang dalam Ibrani 6 ayat 11-12 ditekankan supaya kita sungguh-sungguh di masa-masa yang sukar ini dan saat-saat di masa akhir zaman ini, kesukaran yang semakin terus merajalela, bahkan dosa yang semakin terus meningkat, maka kita diperlukan, firman Allah katakan, kesabaran di dalam iman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara, tapi Tuhan pasti mendengar segala doa dan permohonan saudara. Iman ini sangat diperlukan untuk anak-anak Tuhan saat-saat sekarang. Dan Tuhan minta di dalam ayat itu sangat jelas. Yang pertama, masing-masing harus menunjukkan kesungguhan bahwa pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kalau saudara mengharap, pengharapan saudara ditaruh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan itu pasti Allah akan penuhi. Apapun keberadaan saudara, dalam Yesus ada kepastian. Kalau saudara, kita melihat di Alkitab tokoh yang luar biasa, Abraham, ketika keluar dari Haran, dia tidak tahu harus kemana. Tapi Tuhan perintahkan, Tuhan janjikan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan dia tidak tahu kemana. Tetapi Abraham tetap pegang janji Tuhan. Dia yang kepada Tuhan, keharapan yang pasti. Dan Abraham terus pegang janji Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Ada mungkin di antara saudara saat ini sedang sakit. Saya tidak tahu. Pegang janji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang sedang menghadapi ekonomi keadaan yang berat. Tetap pegang janji Tuhan. Firman Allah katakan pegang janji Tuhan, dibutuhkan kesabaran iman. Dan pasti Tuhan akan memberkati saudara. Dan waktu Tuhan itu tepat, Dia pasti menolong. Siapapun di antara saudara yang mendengar firman Allah pada saat ini, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberkati orang yang percaya kepada Yesus, kepada namanya yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, biarlah pengharapan saudara hanya kepada Tuhan, karena di sanalah
ada kepastian. Dan kedua, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, pegang terus janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saudara dan saya. Bahkan yang ketiga di dalam ayat tadi, pegang terus, pegang dengan teguh janji Tuhan. Ada kepastian di dalam Yesus. Kalau saudara pegang janji di dalam nama Yesus, pasti Allah tidak pernah ingkar. Ada kepastian Dia akan menolong saudara dan saya apapun permasalahan saudara. Kalau saudara bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Allah kita Allah setia. Allah butuh kesabaran saudara untuk menunggu janji Tuhan. Kesabaran iman saudara di dalam menghadapi keadaan dunia yang sangat sulit saat-saat ini. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Agar saudara tetap berada sering rajin beribadah dalam perkumpulan, dalam rayon-rayon saudara bisa aktif. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan supaya saudara giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Tuhan mau kita ada kesabaran di dalam iman. Dan rencana Allah ya dan amin. Dan tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Yesaya katakan rencana Allah itu rencana yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Puji Tuhan. Dan saya yakin dengan kesabaran iman Tuhan pasti mendengar apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Kalau saudara ada yang menghadapi permasalahan, angkat tangan saudara, minta kepada Tuhan, tetap berharap kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kesabaran iman kami diminta oleh Allah agar kami percaya dan tetap berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Pengharapan kami seperti sauh yang kuat, bahkan aman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati firman-Mu. Kami akan beraktivitas. Biarlah kami yakin dan percaya dengan iman kami kepadamu. Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Dan kami adalah sebagai pekerja-pekerja Allah. Supaya kami diberkati oleh Allah. Bahkan kami boleh melakukan yang terbaik kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam